Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang tanaman sorghum, yang bahasa Latinnya Sorghum bicolor L. Moch. Dengan mata kuliah Teknik Pascapanen Tanaman Pangan, Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Dengan saya sendiri Farah Cikita Sevliani dengan NIM 19051601004. Dosen pembimbing yaitu Bapak Bambang Soekarno Putra, STP MSI. Nah, pertama sekali saya akan membahas tentang pengertian sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahkan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan, sorghum berada pada urutan kelima setelah gandum, jagung, padi, dan jelai. Sorghum juga termasuk tanaman famili Gramineae bersama dengan padi, tebu, jagung, gandum, dan lain-lain. Sorghum merupakan tanaman serealia yang berasal dari Afrika Timur dan banyak dibudidayakan di Eropa Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Genus Sorghum terdiri dari 20 atau 32 spesies, namun yang paling banyak dibudidayakan adalah spesies Sorghum bicolor L. Moch. Sorghum merupakan tanaman pangan lahan kering yang memiliki potensi besar dikembangkan di Indonesia. Sorghum dapat digunakan sebagai bahan pangan, pakan ternak, dan bioenergi atau bioetanol dan mampu beradaptasi pada kondisi lahan marginal dan membutuhkan air relatif sedikit, yaitu lebih tahan terhadap kekeringan dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang klasifikasi tanaman sorghum. Klasifikasi sorghum adalah sebagai berikut menurut USDA United States Department of Agriculture. Kingdom Plantae, Subkingdom Trahebionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliphyta, kelas Monocotyledon, Ordo Poaceae, genus sorghum, spesies Sorghum bicolor L. Moch. Nah, dapat kita lihat gambar di sebelah kanan ini merupakan dari tanaman sorghum. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kandungan gizi sorghum. Sebagai bahan pangan, kandungan gizi sorghum bersaing dengan beras dan jagung. Bahkan kandungan protein, kalsium, dan vitamin B1 sorghum lebih tinggi daripada beras dan jagung. Nah, dapat kita lihat tabel berikut, yaitu tabel kandungan zat gizi sorghum dan jenis serealia lainnya. Dapat kita lihat ada kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, zat besi, fosfor, vitamin B1, serat kasar, dan air. Nah, dapat kita lihat bahwasannya kalori pada sorghum ini memiliki kalori nomor 3 dari antara beras dan jagung. Nah, kalau proteinnya untuk sorghum sendiri lebih tinggi, yaitu 10,6. Dan masih banyak lainnya unsur gizinya. Jenis tanaman sorghum. Terdapat banyak jenis tanaman sorghum, yakni yang pertama sorghum berumur pendek atau semusim, yang kedua sorghum makanan ternak. Varietas ini batangnya banyak mengandung gula yang dapat dipakai untuk membuat sirup. Yang ketiga sorghum penghasil biji non-sharing. Jenis sorghum ini diantaranya Milo, Kafir, Veteria, dan Heigaria. Yang keempat sorghum sapu. Jenis tanaman sorghum ini menghasilkan mala yang panjang tangkainya, yaitu berkisar 30-90 cm untuk dijadikan sapu dan sikat. Yang kelima sorghum rumput. Jenis ini dikenal dengan sebagai rumput Sunda, mempunyai sifat tahan kering dan tahan kekurangan air. Jenis ini dapat tumbuh dengan baik di tempat rumput, benggala, dan paspalum. Jadi sorghum rumput ini dapat mencapai ketinggian 1,5 meter. Yang terakhir yaitu yang keenam sorghum tahunan. Jenis sorghum ini merupakan sorghum nenek moyang, yaitu yang bernama sorghum vulgare, di mana jenis sorghum ini tidak menghasilkan biji, namun dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak. Di luar negeri juga sorghum tahunan ini dikenal sebagai sorghum Johnson. Selanjutnya kita membahas tentang syarat tumbuh tanaman sorghum. Jadi yang pertama itu termasuk tanaman hari pendek. Kemampuannya untuk merespon terhadap variasi foto, periodisitas, dan temperatur sangat menentukan tingkat adaptasinya.
Yang kedua, suhu optimal untuk perkecambahan yaitu kisaran 32-37 derajat Celcius. Yang ketiga, suhu optimal untuk pembentukan mala yaitu sekitar 26-27 derajat Celcius. Yang keempat, dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, seperti tanah mengandung salinitas, namun sorghum tidak tahan terhadap tanah masam pH-nya kurang dari 5. Yang kelima, sorghum dapat tumbuh pada ketinggian 0-500 mdpl. Selanjutnya, curah hujan yang diperlukan sekitar 375-425 mm per tahun. Dan yang ketujuh yaitu suhu optimum untuk pertumbuhan berkisar 23-30 derajat Celcius. Yang ke-8, suhu tanah sekitar 25 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu kelembaban relatif yang baik, yaitu sekitar 20-40%. Selanjutnya, tahapan budidaya sorghum. Jadi tahapan budidaya sorghum ini terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama ada persiapan lahan dan pengolahan lahan, dan yang kedua penanaman. Dapat nih kita lihat bahwasanya lahan itu harus dibersihkan, harus pembuatan saluran drainase, pengolahan tanah, dan yang untuk penanaman itu pemberian pupuk kandang. Jarak tanamnya itu harus kita memberi jarak sekitar 75x20 atau 75x25 dengan 2 benih per lubang. Tuh banyak tuh waktu penanamannya juga harus kita lihat. Yang ketiga, penanaman. Jadi penanaman itu terbagi lagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama pengairan, yang kedua pemupukan, dan yang ketiga penyiangan. Jadi jika kondisi tanah itu kering baru dilakukan pengairan, karena sorghum ini dia tidak terlalu banyak membutuhkan air. Selama pertumbuhan, pemberian air cukup dilakukan 4 kali setiap minggu. Jadi pemberian air ini dihentikan ketika biji sorghum mulai agak mengeras. Dan yang kedua itu pemupukan. Pemupukan dasar diberikan saat tanam dengan cara ditunggal sejauh 7 cm dari lubang tanam. Dan pemupukan kedua juga ditunggal sejauh 15 cm dari barisan, kemudian ditutup dengan tanah. Dan yang ketiga itu penyiangan. Dilakukan dengan mencabut tumbuhan pengganggu atau gulma agar tidak mengganggu perkarangan tanaman utama. Jadi pembubuhan ini dapat dilakukan dengan cara menggemburkan tanah di sekitar tanaman sorghum, kemudian menimbulkan tanah tersebut pada pangkal batang tanaman sorghum sehingga membentuk gulu kecil yang bertujuan untuk mengokohkan batang tanaman sorghum agar tidak mudah rebah dan merangsang terbentuknya akar-akar baru pada pangkal batang. Selanjutnya yaitu ada pemanenan. Tanaman sorghum ini sudah dapat dipanen pada umur 3-4 bulan tergantung varietas. Penentuan saat panen sorghum dapat dilakukan dengan berpedoman pada umur setelah biji berbentuk, atau dapat dilakukan dengan berpedoman pada umur setelah biji terbentuk, atau juga dapat melihat visual biji. Jadi pemanenan juga dapat dilakukan setelah terlihat adanya ciri-ciri seperti daun-daun berwarna kuning dan mengering, biji-biji itu bernas dan keras serta berkadar. Selanjutnya yaitu pasca panen tanaman sorghum. Jadi yang pertama itu ada perontokan. Biji sorghum dirontokkan dari malainya dengan cara dilirik atau dengan mesin perontok. Kemudian dibersihkan dari sekam dan dijemur lagi sampai kering di atas lantai. Yang kedua, pembersihan atau sortasi. Pembersihan bertujuan untuk membuang kotoran-kotoran, bagian-bagian dari bahan yang tidak penting dan menyingkirkan komoditas yang terikut. Sedangkan sortasi adalah proses pemisahan dan penggolongan tingkat mutu dan kesegaran. Alat pembersih dan sortasi yang umum digunakan antara lain yaitu ayakan berlubang, ayakan meja bergoyang, dan hembusan udara. Bentuk, ukuran, dan banyaknya lubang pada ayakan berbeda-beda, tergantung pada macam-macam bentuk dan ukuran komoditas yang ditangani. Nah, jadi ini ada alat mesin perontok dan juga dapat kita lihat mesin sosos sorghum. Selanjutnya ada 3. Pengeringan pada sorghum. Biji sorghum ini dikeringkan di bawah sinar matahari atau dengan mesin pengering sampai kadar airnya mencapai 12-14% sehingga membutuhkan waktu 60 jam. Yang keempat, penyimpanan. Setelah dikeringkan, maka kemudian sorghum ini dimasukkan dalam karung dan disimpan di tempat ventilasi yang baik.
Nah, ini jadi bahwasannya dapat kita lihat ini yaitu merupakan mesin pengering sorghum. Selanjutnya kita ada pengolahan sorghum. Jadi yang pertama itu ada bahan pangan. Jadi sorghum ini dapat dibuat menjadi bahan pangan. Yang kedua dapat dari tepung sorghum. Yang ketiga dapat menjadi makanan olahan pada sorghum. Yang keempat gula sorghum, dan yang kelima yaitu bioetanol sorghum. Permasalahan atau tantangan pada tanaman sorghum di Indonesia itu yang pertama, jaminan pasar belum pasti. Yang kedua, produktivitas dan produksi masih rendah. Yang ketiga, benih dalam jumlah besar masih terbatas. Yang keempat, peralatan secara pasca panen belum banyak di tingkat petani. Selain itu juga, produk olahan sorghum belum banyak dikenal di masyarakat dan industri. Tepung skala UMKM di daerah sentra belum terbentuk sehingga daya saing produk sorghum masih rendah. Jadi permasalahannya ini dapat kita ambil kesimpulan itu harus kita banyak mensosialisasi tentang sorghum ini. Gimana sih pasca panennya? Jadi harus ada sih jaminan atau UMKM yang menjamin masalah sorghum ini. Pemanfaatan sorghum. Penggunaan sorghum sangat beragam, tetapi secara garis besar dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu sorghum sebagai bahan pangan, sorghum sebagai pakan ternak, dan sorghum sebagai bahan industri. Nah, ini dapat nih kita lihat nih produk olahan sorghum, yaitu yang pertama ada tepung sorghum, yang kedua ada cookies sorghum, yang ketiga ada kecap sorghum, dan yang keempat itu ada roti tawar sorghum. Nah, selesai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada memiliki kekurangan, mohon dimaafkan. Dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.